Assalamualaikum semuanya. Ini lagi kita berada di Ancol guys, di pantai Ancol, lagi duduk di cafe Columbus Cafe. Ini dengan perahu-perahu yang sedang berseliweran di samping kita ini. Perahu-perahu banyak banget. Nah sekarang kita lagi podcast Alivia. Ini dia sekolah ini di Man daerah Lebak Bulus guys. Manfaat Jakarta. Sekarang ibu mau nanya ya Livi, cita-citanya apa? Jadi yang berkaitan dengan apa namanya, lulusan psikologi ya. Oh gitu. Jadi Livi mau kuliah di psikologi nanti. Iya. Kan sudah ada rencana nih. Iya. Sudah ada rencana. Kira-kira universitas apa yang akan Livi tuju gitu, misalkan pengennya UI, UNER, apa UGM, yang universitas yang top lah, top 5 ya di Indonesia. Kira-kira di antara semua yang paling Livi pengenin apa itu? Sebenarnya awalnya tuh pengen Universitas Brawijaya atau enggak UGM. Atau enggak UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Cuman karena orang tua nggak memperbolehkan, jadi memutuskan untuk kalau nggak di Universitas Negeri Jakarta, di Universitas Indonesia. Oh gitu. Perahu-perahu yang sedang berwisata di senja hari di pantai Ancol. Ini suasananya guys, dengan lampu-lampunya yang indah. Kita lanjutkan ya Livi. Kan Livi ini sekolahnya sekolah MAN itu kan sekolah agama ya. Terus kira-kira kalau di MAN itu kan ibu kan nggak tahu nih sekolah MAN itu apa, sama nggak di sekolah SMA negeri biasa gitu? Pelajarannya apa aja gitu yang menonjol gitu apa? Livi ada apa, IPS apa gimana? IPS. Sekarang kelas berapa Livinya? Udah masuk kelas 3 SMA. 3 SMA ya. Terus maksudnya itu pelajarannya apa Livi yang paling disukai dari SMA itu? Apa ya? Paling suka tuh, apakah pelajaran agamanya menonjol? Misalkan hafalan Al-Quran, murojaah, apa gitu, menonjol nggak? Menonjol ke ini sih, Al-Quran hadis. Oh iya? Iya. Nah nanti gimana kalau mau masuk ke universitas negeri itu, apakah relevan? Kalau misalnya untuk nilai-nilai lain sih aman, cuman untuk yang istilahnya masih bisa dikuasai itu Al-Quran hadis. Oh gitu. Apa namanya, pelajaran lain itu bisa dibilang masih mampu, tapi maksudnya kalau untuk pelajaran kesukaan ya itu masuknya Al-Quran hadis. Nilai pelajaran lain itu masih aman gitu. Masih 90. Gitu ya. Nah ini yang mau nanya, Livi kan katanya pengen masuk psikologi. Iya. Kalau orang masuk psikologi itu menurut saya ya, biasa kita tuh punya karakter yang orangnya care, peduli, suka memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil, orangnya detail gitu. Apakah Livi suka memperhatikan karakter-karakter manusia? Itu kan ada hubungan dengan manusia ya, psikologi itu ya. Iya. Gimana menurut Livi? Sebenarnya untuk pembentukan karakter seperti itu tuh bisa nanti pas awal masuk kuliah, tapi maksudnya lebih baik disiapkan dari SMA, walaupun belum ada setidaknya harus bisa gitu. Menonjolkan sifat itu, punya nggak punya harus bisa ditonjolkan. Iya. Jadi kira-kira Livi, kepedulian Livi terhadap lingkungan, tetap sesama gitu gimana? Kalau dilihat lu emang agak kayak bodoh amat gitu, tapi bukan berarti bodoh amat gitu, enggak. Maksudnya merhatikan, tapi lebih baik diam gitu, merhatiin. Gitu. Si A seperti ini, ya udah cukup dia. Kalau misalnya si A udah mulai berulah, kita kasih, kok kamu begini, kamu juga kemarin begini, kenapa harus diulangin gitu. Nah gitu aja. Jadi kita diam aja, kalau dia udah mulai keterlaluan kita kasih tahu. Jadi awalnya diam, tapi kalau Livi tahu, udah googling belum? Maksudnya kalau psikologi itu kan macam-macam, ada concernnya kemana? Concern ke anak, apa concern orang-orang yang sedikit agak mental illness, ada orang yang kira-kira kekurangan secara edukasi, banyak lah, bisa nggak dijelaskan? Kalau misalnya
psikologi tuh paling mudah ya, itu lebih ke anak-anak, karena anak-anak tuh kalau misalnya untuk bertumbuh kembang masih bisa dibantu dibanding orang tua. Karena orang tua tuh masalahnya lebih berat dan pasti ada aja gitu kalau kita kasih tahu solusinya angel kalau dibilangnya. Ya susah dibilangin. Tapi kalau anak kecil kita kasih tahu kan masih paham. Terus jadi kita bisa bantu tumbuh kembangnya dia, berarti dia supaya nanti gedenya dia nggak kaget kayak, oh aku udah pernah diajarin ini, berarti aku tinggal harus begini. Daripada orang-orang yang udah istilahnya di atas kita gitu umurnya, itu kalau misalnya dikasih tahu bilang saya udah lebih berpengalaman begini. Nah itu lebih baik dihindari biar dia aja sendiri yang ngasih. Kan Livi ini kan mau masuk psikologi ya pasti ya. Bisa nggak Livi mengenal diri Livi bisa nggak Livi menggambarkan diri Livi siapa, karakter Livi siapa? Kalau orang mau masuk psikologi itu, dia kan pasti harus tahu dulu karakter diri dia kan sebelum menilai orang lain. Kan itu kebanyakan ilmu psikologi itu kan menilai orang lain, mengedukasi orang lain juga kan tentang banyak hal ya. Nah bisa nggak Livi menggambarkan tentang dirinya Livi seperti apa? Gak banyak tapi lumayan lah bisa. Seperti apa? Gambarkan tentang diri Livi seperti apa? Livi itu karakternya seperti apa? Apakah Livi itu orangnya ngambekan? Apakah Livi orangnya males? Apakah Livi orangnya gampang tersinggung? Bisa nggak menggambarkan Livi secara apa ya? Secara keseluruhan lah dirinya Livi. Mood swing. Apa? Mood swing. Oh, mood swing. Ya mood swing itu moodnya tergantung dari apa namanya, misalnya kalau kaki udah sakit gitu, wah udah males banget gitu, udah bener-bener nggak mau ngomong gitu. Bukan nggak mau ngomong berarti apa, tapi kalau misalnya udah ngomong, kalau misalnya udah mood swing kayak gitu, itu takutnya kayak bahaya sama orang yang diajak ngobrol, takutnya ntar tau kita tiba-tiba marah gitu, itu kan gak enak ya. Jadi mending kita diem gitu. Bukan maksudnya buat kayak silent treatment, enggak, tapi untuk menghindari apa ya istilahnya, agak susah ini bilangnya ya. Pokoknya biar supaya orang yang kita ajak ngobrol tuh tersinggung, nggak tersinggung gitu ya, maksudnya nggak tersinggung sama omongan kita, karena posisi kita lagi mood swing, lagi nggak enak gitu buat diajak ngobrol. Nggak, maksud ibu Livi itu misalkan karakternya misalnya selain mood swing itu ya, selain mood swing itu apakah Livi suka membantu orang, apakah Livi itu maksudnya aktif di organisasi di sekolah, apakah Livi itu maksudnya misalkan peduli dengan lingkungan. Nah, maksudnya karakter Livi yang paling menonjol itu apa? Bukan organisasi sih, lebih tepatnya aktif ekskul. Iya. Suka memimpin nggak Livi? Memimpin itu kurang suka. Nggak suka jadi leadership? Nggak suka. Livi maksudnya suka menonjolkan diri nggak? Misalkan gini, orang kan ada karakter yang suka menonjol gitu. Livi nggak? Netral. Biasa aja? Iya, biasa aja. Nggak mau yang keterbelakang banget, tapi juga nggak mau yang keterdepan banget. Livi punya karakter suka menolong orang nggak? Suka, saking sukanya dimanfaatin. Iya? Iya. Jadi suka misalkan karena kelihatan kita lemah gitu? Bukan, karena anaknya people pleaser. People pleaser itu orangnya nggak enakan. Jadi kalau mau nolak nggak enak, tapi kalau misalnya kita terima nggak enak di kita, akhirnya kita terima aja. Terus akhirnya kita dikerjain orang gitu? Iya. Dimanfaatin lah ya istilah kata ya? Karena keseringan gitu. Keseringan mau disuruh-suruh maksudnya gitu? Bukan disuruh-suruh, lebih tepatnya awalnya tadinya minta tolong, lama-lama kita disuruh gitu, karena dan mereka oh ya udah nih anak. Oh, Livi enak nih disuruh-suruh nih gitu. Enak buat diminta tolong, gue suruh aja deh gitu. Oh gitu. Jadi teman-teman yang punya karakter ngebosi gitu ya, bosi gitu, dia akhirnya nyuruh-nyuruh teman ini yang bisa dimanfaatin gitu ya. Iya. Kita lanjut ya Livi, misalkan nanti Livi kira-kira ya keterima di universitas yang favorit lah ya, misalkan di antara 5 itu loh ya, UNER, UI, UGM, terus Unbra ya, Unibrau ya. Satu lagi mana Pi? UGM. Oh gitu.
Jadi Livi nanti mau jadi psikologi. Ya tadi concernnya tuh pengennya anak kecil ya, lebih fokus ke anak kecil. Fokus ke anak kecil ya. Di samping anak kecil itu kan istilah kata enak ya, mengendalikannya ya. Karena mereka masih polos, masih kertas kosong gitu ya. Lebih ke mengendalikannya, tapi untuk bantu dia berkembang emosinya. Biar supaya gedenya nggak kaget gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi misalkan gini loh, kalau masalah finansial kayak ayah bunda, gimana kira-kira Livi nanti kira-kira misalkan nggak lolos yang apa namanya yang pakai tes itu namanya apa? Yang masuk universitas yang pakai tes itu namanya apa? Yang pakai tes SNBP. Kalau misalkan nggak lolos itu, terus pakainya sistem yang ini, sistem yang apa namanya mandiri. Kan itu mungkin bayarnya 30 juta, 40 juta. Kira-kira Livi udah ngomong nggak sama ayah bunda? Kira-kira ada nggak secara finansial? Secara finansial sih enggak ya kalau untuk ke jalur mandiri, makanya diusahakan kalau nggak masuk SNBP biar supaya dapat keringanan UKT. Karena kalau misalnya dilihat-lihat ya UKT-nya anak jalur mandiri ngeri-ngeri sedikit. Iya. Kak, di sini kosong Kak. Assalamualaikum semuanya. Ini kita lagi berada di Ancol guys. Untuk sesi kedua ini kita lagi podcast Alivia Gania Zahira. Nih, kita akan menanyakan dia tentang banyak hal. Ya kan? Gimana ya menurut Anda? Ini Alivia sekolahnya di Madrasah Aliyah Negeri. Alivia, apa kabar? Aku baik. Ya, mau nanya nih Bu. Kira-kira kalau diajak traveling, misalnya hobinya Livi itu apa? Misalnya gini, kayak ibu kan hobinya traveling nih. Nah, Livi hobinya apa? Gambar, siapa lagi? Banyak dong. Baca buku, tapi ya bukan buku yang tebel-tebel, enggak, novel lebih tepatnya sih. Novelnya apa? Novelnya apa? Kira-kiranya sejarah ya, buku sejarah. Terus abis itu dengerin lagu. Iya. Dengerin lagu sama main game. Lah kira-kira kalau diajak traveling ini Livi enjoy nggak? Enjoy. Iya. Jadi kira-kira dari traveling itu apa yang bisa dipetik dalam perjalanan kita itu?